Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiah Nabilah dengan NPM 10221065 kelas C1 Akuntansi. Saya akan menjelaskan pemahaman tentang Ma'rifatur Rasul, materi pertemuan 1 hingga 4 untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Materi yang pertama adalah Hajatul Insan illa Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang kedua, Ta'arif Rasul atau pengertian Rasul. Yang ketiga, Makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Dan yang keempat, Sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah Hajatul Insan illa Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Insan. Kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata al-insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Selanjutnya, fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan fitrah Islam ke dalam manusia, ke dalam setiap janin yang sudah ditiupkan ruh. Dan keberadaan Sang Pencipta, fitrah yang ditanam oleh Allah tidak akan pernah hilang. Yang terjadi adalah tertutupi dengan kotoran-kotoran lain. Oleh karena itu, manusia pasti mengakui bahwa di balik alam semesta yang megah dan teratur ini ada penciptanya. Setelah itu, beribadah kepada Allah. Setelah mengenal pencipta, maka mereka pun menyembahnya. Dan hidup yang tertata. Fitrah juga mendorong manusia hidup secara teratur. Mereka hidup berkelompok-kelompok. Mereka menunjuk satu orang sebagai pemimpin mereka. Selanjutnya, petunjuk Rasul. Untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai kekacauan itu, maka Allah mengirim para Rasul untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia dan mengenal Sang Pencipta. Dengan petunjuk itulah manusia dikenal oleh para rasul tentang pencipta satu-satunya alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, panduan hidup. Para rasul juga memberi petunjuk tentang aturan-aturan yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka, bukan aturan-aturan yang dibuat mereka. Dan yang terakhir adalah beribadah dengan benar. Berkat petunjuk Rasul, manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan mengikuti pedoman hidup yang sejati. Dan materi yang kedua adalah Ta'arif Rasul atau pengertian Rasul. Terbagi menjadi dua, yaitu pengertian Rasul dan tanda-tanda kerasulan. Yang pertama, pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala, yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan, atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu pertama, hamilu risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, qudwatu fi tatbiki risalah atau menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Yang kedua adalah tanda-tanda kerasulan, sifat dasar. Menjadi seorang pemimpin untuk mengantarkan umat muslim dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh penerangan harus memiliki daya juang yang tinggi. Daya juang tersebut diiringi oleh ketulusan hati untuk mendapatkan rahmat ridho Allah senantiasa bersama-sama menguatkan akar pondasi iman dan takwa. Maka dari itu Allah kirimkan utusan ke muka bumi dengan 3 macam sifat nabi, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz.
Selanjutnya adalah mukjizat. Tujuan dan manfaat diberikannya mukjizat kepada nabi dan rasul adalah untuk menguatkan seruan dan pendakwaan mereka membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Diperuntukkan kepada umat mereka masing-masing, terutama orang yang belum atau tidak percaya terhadap kenabian dan kerasulan mereka. Selain itu, adanya mukjizat adalah untuk menebalkan kepercayaan dan meneguhkan keyakinan orang-orang yang telah percaya. Sedemikian hebat keberadaan mukjizat untuk hidup. Materi yang ketiga adalah makanatu Rasul atau kedudukan Rasul. Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Umat Islam memposisikan Rasulullah SAW secara proporsional sebagaimana diajarkan sendiri oleh beliau. Kedudukan Rasul. Yang pertama, abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar dan sebagainya. Keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Dan fisiknya, Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapih dan selalu disikat kemas, badannya yang kuat, tingginya sederhana dan sebagainya. Yang kedua adalah as-sunnah atau sunnah Rasul, adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih ahkam atau fikih hukum untuk rujukan beramal dan mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Dan materi yang terakhir yaitu yang keempat adalah sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah sifat jaiz, adalah sifat yang boleh dimiliki oleh Rasul-Rasul utusan Allah. Yang kedua, sifat wajib, adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul-Rasul utusan Allah. Dan yang ketiga adalah sifat mustahil, adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul-Rasul utusan Allah. Sifat jaiz dan sifat wajib. Yang pertama al-basyariyah, yang kedua al-ismah, yang ketiga as-sidqu, yang keempat patonah, yang kelima al-amanah, yang keenam tablik, yang ketujuh iltijam, yang kedelapan kulukin azim, yang kesembilan uswatun hasanah. Sifat mustahilnya, yang pertama al-kizib, yang kedua al-kitman, yang ketiga al-khianat, dan yang keempat al-baladah. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.